Maka lihat di sini. Nabi tidak mengatakan lastulaha, aku tidak bidangnya. Syafaat itu bukan urusanku dan aku tidak mampu. Tapi Nabi mengatakan analaha. Ingat hadis apa kemarin? Likulli anbiya dakwatun mustajabun. Dakwatun mustajabatun. Fa yu'ajjilunaha. Maka para anbiya bersegera untuk meminta jurus doa pamungkas yang pasti akan diberikan oleh Allah dari permintaannya. Fayastajilun, para anbiya semuanya mustajil, meminta doa pamungkas tersebut. Ama ana fakhobatu li syafaati ummati. Adapun aku, maka aku menyembunyikan doa pamungkasku yang pasti akan diijabahi oleh Allah. Untuk apa? Untuk umatku, aku bebaskan mereka. Dan di sini poinnya. Maka dikatakan aku bidangnya. Analaha, aku bisa memberikan syafaat. Fa astadinu ala rabbi. Dan ini harus syafaat itu meminta izin kepada Allah. Illa biidnih. Maka di sini aku meminta izin kepada Allah. Fayu'danuli wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an fa ahmaduhu bitilkal mahamidi wa akhiru lahu sajida. Maka aku diajari oleh Allah pujian-pujian yang kata Nabi yang meriwayatkan hadis pada saat itu, dan aku sekarang tidak ingat pujian tersebut. Dan aku diajari untuk melaksanakan doa di waktu sujud. Wa akharu lahu sajidan. Maka aku bersujud panjang dan lama. Maka kata Nabi, di saat aku bersujud panjang dan lama dan Allah mengajariku dengan pujian-pujiannya, Allah berkata, fayaqulu, aina syahid? Hada huwa. Fayaqulu, ay Allah berkata. Allah mengajak bicara Muhammad, Nabi kita. Fayaqulu, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wa qul yusma' laka. Wasal tu'tah wasfa' tusaffa'. Ini poin pendalilannya. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Mintalah kepada Allah, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Dan berikanlah syafaat dari permintaan syafaatmu diizinkan oleh Allah. Fa'aqulu ya Rabbi ummati ummati. Wahai Allah, umatku umatku. Lihat bagaimana Nabi kita yang sangat cinta kepada umatnya. Maka di saat dia pertama kali memberikan syafaat untuk siapa? Ummati, ummati. Maka kita yang hidup jauh dari beliau 1400 tahun, namun masuk kepada perkara ini ummati, ummati. Dan anak-anak kita, keturunan kita yang akan hidup ratusan tahun setelah kita, masuk kepada ucapan Nabi ummati, ummati. Maka rahmat Nabi Muhammad bagi kita rahmatan lil alamin. Maka Nabi sangat mencintai umatnya. Ummati ya Allah, ummati. Kenapa? Mereka banyak masuk kepada api neraka. Maka Nabi tidak ridho dan menginginkan dengan syafaat ini kepada umat yang ada di mahsyar untuk segera dibebaskan dan dihisab dan dimasukkan yang pantas ke neraka dan yang pantas ke surga. Maka langsung dikatakan umatku ya Rob, umatku. Maka dikatakan oleh Allah, fayaqulu, ini Allah yang berkata, intaliq fakhruj minha man kana fi qalbihi mithqalu darrah aw khardalatin min imanin fa akhrijhu fantaliq fa'antaliqu fa'af'alu. Maka Allah mengatakan kepadaku, pergi, masuk dan lihat siapa yang butuh engkau keluarkan dari api neraka, yang ada pada hatinya sebiji sawi keimanan dan potongan kecil dari keimanan, keluarkan sekehendakmu.
maka aku pun melaksanakannya. Dan aku pun membebaskan mereka, kata Nabi. Namun, summa a'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, summa akhirulahu sajidan, fayaqulu ya Muhammad irfa' ra'sak, wa qul yusma' lak, wasal tu'tah wasfa' tushaffa, fa'akulu ya Rabb ummati, fayaqulu intalik, fa'akhrij man kana fi qalbihi adna wa adna mithqala habatin khardalin min iman, fa'akhrijhu minan nar, fa'antaliku fa'af'alu. Maka di sini 2 kali Nabi melaksanakan yang demikian dan diperintah oleh Allah. Bahkan di lafaz yang kedua, lihat yang lebih kecil lagi keimanannya, lebih parah lagi keimanannya, bebaskan, menunjukkan Nabi melaksanakan ini 2 kali. Dan apakah cukup? Tidak. Masih disebutkan nanti yang ketiga dan keempat. Maka disebutkan falamma kharajna min indi Anas qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasani wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah fahaddatsnahu bima haddatsna Anas bin Malik fa atainahu fasalamna alaihi fa'adina lana faqulna lahu ya Aba Sa'id ji'naka min indi akhika Anas ibn Malik falam naro mithla ma haddatsna fi syafa'ah. Maka maksudnya di sini diriwayatkan hadis syafa'ah tadi oleh Anas kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Kemudian mereka keluar dari rumah Anas. Kemudian dari usulan mereka, bagaimana kalau kita mampir ke sahabat yang lain. Siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Lihat bagaimana salaf dulu semangat menuntut ilmu, didatangi ahli sunnah. Ahlu sunnah mencintai ahlu sunnah, mendatangi dari guru-guru ahlu sunnah. Maka mereka mendatangi para sahabat dari Anas. Setelah itu meminta hadis syafa'ah. Kemudian pulang, mereka pun takjub dengan hadis yang agung ini, bahwa Nabi Muhammad Nabi yang best of the best, lebih baik dari para nabi yang lainnya. Bangga mereka. Maka akhirnya bagaimana kalau kita juga menziarahi Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di dalam kisah ini mereka mengatakan bahwa aku ataupun kami baru saja mendatangi saudara kamu Anas ibnu Malik, dan kami mendapati faidah hadis yang agung tentang syafa'ah. Maka dikatakan faqala fahadatsnahu bil hadis fantaha ila hada al maudi'. Maka sini bacakan kepadaku apa yang kamu dengar dari saudaraku Anas. Maka disebutkan sampai kepada kisah tadi 2 kali mendapatkan syafaat, 2 kali sujud dan 2 kali diperintah untuk memberikan syafaat. Maka di sini disebutkan oleh Abu Sa'id, laqad haddatsani wa huwa jami'un mundu isrina sanah. Maka aku pun telah mendengar hadis ini dan Nabi memberikan kepadaku. Dari sini kita mengetahui hadis syafa'ah ada berapa sahabat yang antum ketahui sekarang? Siapa yang meriwayatkan sahabat? Pertama, Anas ibnu Malik tadi, dari riwayat Ma'bad ataupun dengan Sabit Al-Bunani. Yang kedua, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun mengatakan, aku pun telah mendengar itu dari Nabi mundu isrina sanah. Sejak 20 tahun yang lalu aku mendengar hadis itu. Nikmatul ilm para sahabat. Duduk langsung dengan sumber ilmu. Adapun kita disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, disampaikan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, maka dengan sanad-sanad yang sahih kita periksa dulu, baru kita imani. Adapun mereka tidak usah diperiksa sahih-sahihan, langsung kepada Nabi yang kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa Nabi Muhammad ucapannya itu wahyu, tidak butuh dicek lagi sanadnya sahih atau tidak. Maka para sahabat langsung mengambil ilmu dari Nabi. Maka Abu Sa'id Al-Khudri di sini perawi yang kedua juga hadis syafa'ah.
Maka disebutkan dia meriwayatkan dari Nabi, fahaddatsana fadhahika wa qala khuliqal insanu ajulan. Maka akhirnya Abu Sa'id yang dimintai untuk meriwayatkan hadis ini tertawa. Memang dia membacakan ayat khuliqal insanu ajulan, memang manusia itu sering terburu-buru, karena Abu Sa'id pun akan meriwayatkan hadis ini. Madza kartuhu ila wa ana uridu an uhadditsakum haddatsani kama haddatsakum. Aku riwayatkan seperti aku mendengar tadi dari riwayat kalian dari Anas. Namun disambung oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di Anas memberikan 2 kali ataupun 3 kali sujud, maka disebutkan di sini fayuqalu ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma wasal tu'tah wasfa tusaffa. Maka ini yang kisah ketiga di riwayat Imam Muslim atau Al-Bukhari juga disebutkan yang keempat. Maka kesimpulannya meskipun dia ketiga ataupun keempat, bahwa Nabi melaksanakan sujud berulang-ulang dan diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang dari api neraka juga berulang-ulang. Maka dikatakan ya Muhammad irfa ra'sak wa qul yusma wasal tu'tah wasfa tusaffa. Maka ini sujud yang ketiga, di riwayat yang lain yang terakhir. Dan ini dohirnya yang terakhir, meskipun dia ketiga atau keempat, yang jelas sujud terakhir. Maka wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kamu inginkan, dan berikanlah syafaat yang kamu ingin berikan. Fa'aqulu ya Rabbi. Di sini lafadznya lain. Kalau tadi ummati ummati sampai berulang-ulang ummati ummati, maka di sini Nabi tutup dengan kalau hanya ummati ummati, maka terus sampai kapan? Maka di sini disebutkan a'dinli fiman qala la ilaha illallah. Maka wahai Allah, izinkan aku, barang siapa yang dulu di dunia mengatakan la ilaha illallah dan mereka tidak melaksanakan kesyirikan dan mereka penuh dengan dosa-dosa, tetapi ahlu tauhid, izinkan, keluarkan mereka semua. Ini di akhir syafaat Nabi. Karena sudah disuruh berulang-ulang untuk melihat dari nilai keimanannya. Yang paling sedikit keimanannya, suruh keluar. Maka masih mengulang Nabi, dan akhirnya di akhir Nabi mengatakan, izinkan yang dulu mengatakan la ilaha illallah agar dikeluarkan semuanya. Tidak ada yang tersisa. Apa jawab Allah Jalla wa'ala? Fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Maka di lafaz yang terakhir ini Allah dengan menyebutkan sifat-sifat kepada dirinya. Dan di sini dohirnya waw, di sini waw apa? Waw qasam. Berarti dari sini kita mengetahui Allah bersumpah dengan sifatnya. Boleh apa tidak? Ya jawabnya boleh-boleh saja. Sebelum ini kita pelajari di dalam ayat Al-Quran tafsir walaili idza yaghshi wan nahari awan nahari dari qiraah Hafs, wal fajri wal asri watin wazaitun. Allah bersumpah dengan makhluknya. Dan di dalam hadis ini Allah bersumpah dengan sifatnya. Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati. Semua sifat Allah Jalla wa ala. Maka di sini menjadi dalil boleh kita bersumpah dengan sifat Allah. Jawabnya boleh, karena sifat Allah kembali kepada Allah. Maka faidah dari hadis ini, Allah Jalla wa ala wasafa ala nafsihi bi arba'ati asya. Awalan izzati, kedua jalali, ketiga kibriyai, keempat azamati. Maka 4 ini adalah sifat untuk Allah Jalla wa ala. Maka yang pertama wa izzati,
Apa itu izzah? Dia sifat dzatiyah tsabitah lillah. Maka nama dari Allah adalah Al-Aziz. Dan juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan Al-Aziz. Innaka antal azizul hakim. Dan dari sifatnya dia memuliakan, makna Al-Aziz mulia. Maka di Al-Quran di Ali Imran disebutkan wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Maka Allah mengangkat, memuliakan orang-orang yang diinginkan. Dan juga dari sifat al-izzah yang disebutkan untuk Allah, fa innal izzata lillahi jami'an. Dan juga Allah berfirman, innal izzata lillahi jami'an. Dan Allah berfirman, falillahil izzatu jami'an. Wa Allah berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Maka ini pendalilan di Al-Quran, Allah mempunyai sifat al-izzah dan dari nama Allah Al-Aziz.